Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babur rabi'u wal ishrun, gitu ya. Dan ini bab yang ke-24 dari prolognya ya, kitab Tanqihul Qaul fi fadilatil fakri, di dalam menerangkan fadilah fakir, ya, keutamaan orang fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala man at'ama miskinan min ju'in aw dafa'a anhu mudriman aw kashafa anhu qurbatan. Rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, yang paling disukai amal oleh Allah Ta'ala itu man at'ama miskinan, yang pertama siapa orang yang memberikan makan kepada orang miskin, min ju'in, dari lapar. Ya, siapa orang yang berikan makan kepada orang miskin dari laparnya. Ya, kita lihat ada orang susah, belum makan, lapar, kita berikan makan. Au dafa'anhu mughriman, atau siapa orang yang membayarkan daripadanya orang yang berutang. Orang punya utang, kita bayarin. Ya, orang punya utang, kita bayarin. Langka apa jarang tuh? Bukan langka, bukan. Ya. Orang punya utang, kita bayarin. Itu kalau ada orang utang sama kita anggap lunas. Wah, itu luar biasa ya. Itu termasuk ahabul a'mal ilallah ya. Au kasyafa anhu qurbatan, atau siapa orang yang membuka daripadanya kesedihan, ya. Orang miskin lapar, dikasih makan sama dia. Ada orang susah punya utang, dibayarin utangnya sama dia. Ada orang susah, ya, terus lagi sedih, lagi susah duka cita, maka dia yang buka kedukacitaannya, dalam artian dia yang bantu hilangin kesedihan orang susah itu. Maka ini yang dikatakan ahabbul a'mal ilallah, yang paling dicintai amal oleh Allah Ta'ala itu begitu. Maka dalam satu hadis menyatakan khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ya, al-imanu billah wa naf'u bil muslimin. Ya, ada dua perkara yang tidak ada dua perkara yang lebih afdal, lebih utama daripada dua perkara ini. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini jelas, sebab urusan iman ini urusannya sama akidah. Wa naf'u bil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang Islam, bikin banyak manfaat, gitu ya. Baik daripada urusan memberi makannya, urusan bayarin utangnya,
urusan menghilangkan kesedihannya. Ini kalau kita bisa kerjain, maka namanya kita bisa bikin manfaat buat orang-orang Islam, apalagi yang miskin, ya. Itu kalau kita mampu, gede pahalanya buat kita, ya, luar biasa. Emang nggak gampang, susah, ya, susah. Mesti ada kerelaan dan perjuangan. Ya, jadi iman kepada Allah itu utama. Yang kedua, bikin banyak manfaat buat orang Islam. Kalau kita bisa kasih manfaat dengan harta kita, maka bikin kemanfaatan dengan harta kita, bilmal namanya. Umpama kita harta nggak punya, tapi kita punya punya pangkat gitu ya. Ya, punya wenang, apa kita camat, apa kita lurah, apa kita RW, apa kita RT, punya camat, punya kewenangan gitu. Atau kita umpama seorang manajer di perusahaan, mau bagi duit terlalu berat, tapi masukin orang kerja masih gampang. Nah, gitu, termasuk kemanfaatan buat orang Islam, begitu. Ya, asal ada peluang gitu ya, bukan karena mau bertujuan nepotisme, bukan, tapi karena emang ada peluangnya, kita bisa mampu, ya udah, bikin kemanfaatan buat orang Islam yang banyak. Sekarang pangkat nggak punya, harta nggak punya, pangkat nggak punya, punyanya apa? Tenaga. Bikin kemanfaatan dengan tenaga kita. Ya, ada orang Islam lagi bebenah, ya, atau orang yang kesusahan bebenah, kita bantuin bebenahnya itu. Ya, yang kita tahu kalau dipakai bayar orang lumayan, keluar duit lagi, kita bantuin, ajak teman-teman, ajak kawan-kawan. Masjid lagi benah-benah, ya, lagi ngecor, kita bisa bantuin tenaga kita, bikin tenaga kita. Nyumbang duit nggak bisa, pakai pangkat juga nggak bisa, ya tenaga kita dah, begitu. Ya, sekarang umpama duit nggak punya, pangkat nggak punya, ya, terus tenaga juga nggak punya, kira-kira masih bisa nggak bikin kemanfaatan? Doa, ya, doa, masih bisa doain. Aneh liatin nanti diem aja sih orang pada kesusahan begitu. Kata siapa? Aneh doa. Gitu ya, aneh doa. Manfaat nggak? Manfaat. Sekarang umpama harta dia nggak punya, pangkat dia nggak punya, tenaga dia nggak punya, doa dia nggak bisa. Ya, sampai doa dia nggak bisa. Kira-kira masih nggak bisa bikin kemanfaatan? Gimana caranya? Nah, sekurang-kurangnya dia nggak usah kasih dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan tenaganya, dengan doanya. Sekurang-kurangnya jangan bikin susah orang Islam, gitu. Ya, jangan bikin susah orang Islam. Jangan kita bantuin kagak, apa juga kagak. Orang ngecor masjid, pernah masjid, dia nggak bantuin, dia ngomong gini sama orang, mau ngapain bantuin ke masjid? Ya, duitnya dikorupsi, mama gitu. Itu namanya bikin susah orang Islam. Jangan. Udah nggak bantu, udah diam aja dah, jangan bikin susah. Ini kagak ada orang bantuin kagak, nyusahin doang, omongannya bikin susah. Ya, ame perilakunya bikin susah orang Islam. Alhamdulillah, minta. Sebab kalau itu yang tadi disebutkan perihal yang tidak ada sesuatu yang lebih utama daripadanya, ada lagi sesuatu, dua hal yang bikin akhbatsu min rumah, tidak ada perihal yang lebih jelek lagi dari keduanya. Ya, yang pertama apa? Asyirku billah, syirik pada Allah, na'udzubillah min dzalik. Terus yang kedua, wadurru bil muslimin, bikin susah orang Islam. Ini juga lebih parah juga. Ya, kalau bikin manfaat buat Islam ini sebaik-baiknya amal, kalau nyusahin orang Islam ini seburuk-buruknya amal. Alhamdulillah, hati-hati. Kadang tuh kita nggak pakai perbuatan badan segala macam, omongan kita ini bisa bikin susah orang Islam nih. Omongannya, makanya hati-hati, hati-hati. Gitu, orang fakir itu utamanya kalau di sini di prolognya nih orang fakir dibelain gitu ya, dibelainnya justru kepada orang yang ngegiranginnya gitu ya, ngegiranginnya. Ada kalau dalam hadis yang lain Nabi sendiri itu pernah berdoa, ya
Allahumma ahyini miskinan gitu ya, wa amitni miskinan, wa ahsirni miskinan min jumratil miskin. Nabi minta sama Allah tuh biar dihidupin jadi orang miskin, ya, dimatiin dalam badan miskin, dikumpulin bersama-sama orang-orang miskin, pernah gitu. Kalau kita kan rada ogahan doa gitu ya. Rada ogahan. Kalau Nabi doanya gitu. Kenapa? Karena Nabi itu menyampaikan bahwasanya dalam kemiskinan itu banyak keutamaan, tapi yang disertakan dengan kesabaran gitu ya, dengan kesabaran. Kalau yang nggak sabar sama juga dengan sabaran. Kenapa? Orang miskin hisapnya enteng gitu ya, hisapnya enteng. Ditanya tuh harta dari mana, pakai buat apa? Harta yang mana, orang nggak ada. Oh ya jalan terus ya gitu, ringan ya, ringan. Nah gitu. Rawahu At-Tabrani, telah meriwayatkan tersebut ya oleh Imam At-Tabrani. Al-babul khamisu wal ishrun. Ya. Ini bab yang ke-25. Fi fadilatin nikahi, di dalam menerangkan tentang fadilah keutamaan nikah. Ya, keutamaan nikah. Apa nikah? Kawin. Kawin. An Ibni Umar, dari Ibni Umar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya kulluha mata'un. Dunia ini semuanya mata, keindahan, perhiasan ya. Dunia itu keindahan, perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu, dan sebaik-baik keindahan dunia itu adalah wanita yang soleha. Ya, wanita yang soleha. Jadi dunia itu mata, keindahan semuanya, tapi mata ul gurur. Apa gurur? Menipu gitu ya, dia indah tapi menipu. Itu dunia itu. Ya, keindahan yang menipu. Tapi khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan dunia, al-mar'atu solehah, perempuan yang solehah. Keindahan dunia itu gurur, menipu, tapi sebaik-baiknya daripada keindahan dunia itu al-mar'atu solehah, ya, wanita yang solehah. Berarti jarang tuh ya, jarang. Kalau ada juga kita masih mesti waspada ya, karena keindahan dunia mata ul gurur, keindahannya nipu kita. Dulu baginda Nabi SAW tuh waktu lagi Isra Mi'raj ya, itu dipanggil-panggil dari panggilan sebelah kanan. Nabi nggak sautin ya, di panggilan sebelah kiri itu Nabi nggak sautin dengan izin Allah, pertolongan Allah. Nabi nanya malaikat tuh panggilan siapa? Oh itu tadi urusan panggilan Nasrani ya, ada da'in Nasara, ini panggilan Nasrani. Lau ajab tahu, yang kalau saja tadi kamu sautin tuh panggilan, latanas sholat ummatuka, niscaya menjadi Nasrani lah umatmu gitu. Tapi dengan pertolongan Allah, Nabi nggak nengok, nggak nyautin. Kalau nyautin ya kita jadi kebanyakan umat Nabi jadi Nasrani. Dipanggil lagi, ada kakek tua, ada nenek-nenek yang panggil Nabi. Nabi nggak sautin lagi dengan pertolongan Allah. Nabi tanya, itu siapa ya tadi? Itu dunia katanya ya, dunia yang diibaratkan seperti nenek-nenek yang tua. Itu dunia begitu ya. Makanya kalau kita lihat dunia ini indah, indahnya dunia menipu ya, kayak nenek-nenek ya, pakein gincu sama gelang emas. Nenek-nenek nih udah peot, dipakein gincu sama gelang emas, jadi muda nggak? Tetap aja nenek-nenek gitu, cuma budak aja dia pakai lipstick ya, nah, gitu. Tetap nenek-nenek. Yang kepengen ada nggak? Ada yang kepengen, ada. Iya, ada. Ya diberias, didandan gitu ya. Itu yang tempo hari diberita, umur 17 tahun nikah sama umur 70 lebih tuh ya. Ditanya, lagi ditanya 17 tahun, cinta nggak? Cinta banget gitu jawaban ya, udah cinta kayak banget lagi gitu. Kita punya wudu nih, punya wudu,
ya sentuhan kulit ame orang umur 105 nenek batal nggak untuk kita? Batal nggak? Batal juga perempuan akan nenek itu tadi buktinya ada 17 nikah ame 70 lebih cinta banget masih begitu ya. Jadi nenek lagi dandan lagi ya. Jadi wa khairu mataiha almar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu almar'atu salihah, ya perempuan yang salihah. Rawahu Ahmad wa Muslimun wa Nasa'i wa Ibnu Majahin. Ya telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridul ada wa nakihu alladhi yuridul afaf." Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada tiga, ya ada tiga kelompok. Hakun Allahi yang menjadi hak, ya yang punya hak gitu ya, yang punya hak, tiga kelompok yang punya hak atas Allah Taala. Aunuhum, yakni memberikan Allah pertolongan kepada mereka. Ya jadi ada tiga kelompok gitu ya, ada tiga orang, tiga golongan yang punya hak atas Allah menolong kepada mereka. Yani al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang fi sabilillah, ya di jalan Allah, orang yang pada mau perang berjuang melawan musuh-musuh Allah, itu al-mujahidu fi sabilillah. Itu punya hak buat pertolongan. Makanya kalau orang yang begitu kita mampu tolongin. Ya, tolongin, gampangin urusannya. Apanya? Umpama makannya kita yang siapin kalau kita bisa, gitu ya, siapin. Apanya lagi? Ini itunya semuanya, pakaiannya kita yang siapin. Itu orang yang lagi berjuang jalan Allah, al-mujahidu fi sabilillah, dia punya hak buat dapat pertolongan, ya, punya hak buat dapat pertolongan. Jangan sampai di perang bela agama terus cari makan sendiri, kita cuma nonton tepuk tangan doang, kita siapin, ya kita siapin. Wal mukatabu alladhi yuridul adaa, yani mukatab ya, riqabul mukatab ya, budak. Mukatab itu adalah alladhi yuridul ada, yang dia pengen buat bisa nebus dirinya. Jadi kumpulin duit nih, ya kalau dia sampai harganya nanti dia tebus ke tuannya merdeka. Ya kalau ada budak yang begitu kita bantuin dia, ringanin urusannya. Karena sekarang kan budak udah nggak ada, ya budak udah nggak ada. Tapi kalau umpama sampai terjadi lagi, hukumnya udah ada. Gitu ya, hukumnya udah ada. Itu banyak hukum perbudakan, ada umur walad, ya ada budak yang kalau punya anak dari tuannya bagaimana status perbudakannya, nah kita ada nih banyak. Jadi perbudakannya udah nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Jadi seumpama nanti suatu saat ada perbudakan lagi, nggak pakai bingung karena hukumnya udah ada, ya hukumnya udah ada. Wa nakihu alladhi yuridul afafa ay afafa farjihi anil maharim. Ya, lalu yang punya hak buat ditolong adalah orang yang nikah. Orang yang nikah alladhi yuridul afaf, yang dia berkehendak dengan nikahnya itu al-afaf, pengen ifah. Ifah itu berbuat apik. Ya. Ay afafa farjihi, yakni berbuat apik pada kemaluannya, anil maharim, dari hal yang haram. Dia mau jaga kemaluannya nih. Ya, biar nggak ngeliat hal-hal yang haram mulu. Akhirnya dia nikah, dia mau nikah tapi duitnya kurang gitu ya, orang mau nikah duitnya kurang. Itu kalau kita mampu bantuin, ya bantuin begitu. Saya mau nikah nih, sama mana, orang mana? Waduh, orang Bandung, cakep, putih, bersih, dilihatnya enak, jadi rebutan orang-orang kampung sana. Terus saya mau lamar, tapi duit saya kurang. Emang berapa duit?
Dia minta mas kawinnya 60 juta, lu punya berapa ya? 6 juta. Akhirnya kan jauh kurang aja. Ya, yang kayak gitu sih biar tahu diri dah. Gitu ya. Iya, artinya di sini bukan nyari cakep-cakepan, tapi yang sekira-kira memang dia pengen nikah karena ifahnya, karena pengen menjaga kehormatan kemaluannya. Gitu. Dia nggak pengen zina, dia nggak pengen ini itu. Ngapa jadi mesti ame kembang kampung? Ya yang udah maaf. Iya. Kirain kurangnya cuma dikit ya, banyakan kurang ya. Ya tapi kalau kita mampu, kita kemampuan ya bantuin dah ya. Emang punya berapa duit? Ya 6 juta Pak Haji. Mintanya 60 juta, nah aku bantuin berapa aja? Ada 200.000. Masih bantuin juga namanya, cakep ya, masih gampangin. Iya. Artinya bikin kemanfaatan kepada 3 golongan tadi. Kenapa? Karena mereka punya hak ya atas Allah buat mendapatkan pertolongan ya. Siapa yang pertama tadi? Al-mujahidu fi sabilillah, yang mujahid, orang yang berjuang jalan Allah. Yang kedua al-mukatabu, mukatab alladzi yuridul ada, yang pengen nebus dirinya ya, menaikkan pembayaran kepada tuannya. Hal yang ketiga an-naqihu alladzi yuridul afaf, ya orang menikah, orang nikah yang dia pengen berkehendak menjaga kemaluannya. Luangin deh ya orang nikah. Ada orang nikah gitu nggak pedean nyari perempuannya. Ya, tapi kalau kita yang cariin dia mau, ya kalau kita ada cariin gitu. Ada orang tuh hobinya tuh nyomblangin orang ada orang hobinya karena dia ngerasain bikin manfaat besar gitu, ada keberkahan buat dia. Ada. Nggak boleh ngeliat ada bujangan, buahnya mau nyariin aja, ada yang begitu, ada. Ya, ada. Itu pahalanya gede kalau jadi, ya apalagi digampangin sama dia. Ya agak duda kayak gitu. Ya pokoknya yang bagus dah ya. Aneh cariin nanti ya gitu, tapi biar tahu. Apa biar tahu tuh persenan komisinya ya, bikin manfaat yang banyak ya, bikin manfaat yang banyak. Kali dengan sebab kita nanti ngamprokin dia, emang jodohnya dia, akhirnya apa? Dia terhindar dari zina, jadi bagus agamanya, kan gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita, taufik buat kita bisa bikin manfaat yang banyak ya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majahin wal Hakim. Ya telah memberikan hadis tersebut oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah wal Hakimu dan Imam Hakim. Al-babu sadisu, ini bab yang ke sadisu wal ishrun ya, fi tasydidi ala zina. Ini bab yang ke 26. Fi tasydidi ala zina, ya di dalam menerangkan tasydid ya, hukum yang berat gitu ya, ala zina, atas perilaku zina. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ihdharu ya az-zina, takutlah kamu sekalian kepada zina ya, takutlah kamu sekalian kepada perbuatan zina. Kenapa? Fa inna fihi sita khisalin, karena sungguhnya dalam zina itu ada 6 perilaku ya, ada 6 perihal. Salasatan fi dunya ya, 3 perihal itu ada di dunia, wa salasatan fil akhirati, dan 3 lagi ada di akhirat. Jadi hati-hati, suruh takut kita perbuatan zina. Kenapa? Ada 6 perkara yang bakal jadi balasan buat dia dari Allah Ta'ala. 3 Allah kasih di dunia, 3 lagi Allah kasih di akhirat gitu. Fa ammal lati fid dunya, maka adapun ya yang ada 3 perihal itu di dunia,
fa innahu maka sungguhnya zina itu yanqus rizqa dapat mengurangi rezeki. Hati-hati, zina itu bisa ngurangin rezeki, ya, bisa ngurangin rezeki. Wa yudhibul barakata, dan zina itu dapat menghilangkan keberkahan. Ya, zina itu bisa menghilangkan keberkahan. Wa idza kharajat ruhuhu tahjubu anillahi wa yanduru ilan nari wazzabaniyati. Ya Allah. Dan apabila keluar rohnya, yakni roh orang yang berzina, tahjubu anillah, maka akan terhijab roh itu dari Allah Ta'ala, wa yanduru ilan nari, dan akan melihat orang yang zina itu kepada neraka, wazzabaniyah, dan juga malaikat zabaniyah. Siapa malaikat zabaniyah? Malaikat yang tukang nyeksa orang di dalam kubur. Gitu. Itu Allah kasih balasan buat siapa? Buat orang yang melakukan zina 6 perihal, 3 di dunia. Yang pertama daripada 3 perihal di dunia, ya, zina itu yang kusur rizqa, dapat mengurangi rezeki. Ya, disempitin bisa. Ya, kehidupannya susah. Lalu yang kedua, zina itu yudhibul barakah. Ya, dapat menghilangkan keberkahan itu. Orang kalau nggak berkah, biar duit banyak kurang enak. Tapi kalau berkah, biar duitnya dikit enak gitu. Makanya berkah tuh ziyadatul khair alal khair. Ya, nambahnya kebaikan atas kebaikan yang ada. Gitu. Maka orang yang punya keberkahan, biar kata duitnya dikit, tapi cukup aja buat semuanya. Ya, kayaknya kalau Habib Soleh Tambul kata, itu yang terkenalnya tentang masalah ziyadatul khair al khair, utamanya kebaikan di atas kebaikan, itu duit di kantong belum kepake, belum habis, sudah nambah lagi gitu. Duit di kantong belum habis nih, nambah lagi, belum lagi habis, nambah lagi. Itu berkah katanya. Ya, kata beliau tuh begitu. Ya, makanya orang yang zina itu bisa menghilangkan keberkahan hidupnya. Ya, lalu yang ketiga, apabila keluar rohnya, yakni orang yang berzina, tahjubu anillah, maka terhijablah roh itu dari Allah, wa yanzuru ilan nar, dan dia melihat kepada neraka, wazzabaniyah, dan juga kepada malaikat zabaniyah, malaikat yang tukang menyiksa di dalam kubur. Alhamdulillah. Wa ammal lati tusibuhu fil akhirati, dan adapun yang akan menimpa kepada orang yang zina fil akhirati, di akhirat nanti, fayandurullahu ilaihi bi'anil ghadabi, yang pertama, maka Allah Ta'ala akan memandang kepadanya, kepada orang yang zina itu, bi'anil ghadab, dengan pandangan murka. Ya, Allah bakal memandang kepadanya dengan pandangan murka. Alhamdulillah. Ya, itu kalau udah Allah pandangan murka, udah gak ada yang selamat lagi, udah ngeri. Fayusawwidu wajhuhu, maka menghitamlah wajahnya. Ya, sebab Allah Ta'ala pandang dirinya dengan pandangan murka, maka orang yang Allah pandang itu menjadi hitamlah wajahnya. Ya, menjadi hitam wajahnya karena malu dan takutnya, gitu ya. Wasaniyatu, dan yang keduanya, yakunu hisabu syadidan, akan menjadi hisab orang yang zina itu, ya, atau ada hisab orang yang zina itu syadidan, hisab yang berat. Ya, orang kalau dihisab dengan hisab yang berat nggak selamat, ya, susah. Ya, susah. Wasalitsatu, dan yang ketiga daripada hukuman yang Allah berikan di akhirat itu, wa yushabu fi silsilatin ilan nari, itu orang bakal ditarik fi silsilatin, pada satu rangkaian rantai. Silsilah satu rantai, jadi rantai ini kan begitu, rantai itu, ya, itu
dibikin jadi satu rangkaian sama semua orang-orang yang bakal ketarik, maka dia bakal ditarik dengan satu rangkaian rantai itu ilanar kepada neraka. Tarik sekali geret masuk semuanya gitu ya, udah kesanggat di situ dah, nggak bisa keluar. Itu hukuman yang ketiga yang Allah Ta'ala akan berikan di akhirat ya. Ma'udzubillah, ya yushabu fi silsilatin ilan nar, ya bakal ditarik dan nanti dia fi silsilatin pada satu rangkaian rantai ilan nar kepada neraka. Jadi 6 hal, 6 hukuman yang Allah bakal berikan kepada orang-orang yang berzina ya. 3 Allah berikan di dunia, 3 lagi Allah berikan di akhirat. Jadi di dunia juga dikontanin sama Allah gitu ya. Makanya Nabi suruhin kita takutin, jauhin tuh zina gitu. Apa 3 di dunia tadi? Yanqusu rizqa, ya zina itu dapat mengurangi rezeki. Wa yuzhibul barakah, zina itu dapat menghilangkan keberkahan. Dan yang ketiga, apabila keluar rohnya maka akan terhijab dari Allah Ta'ala dan akan melihat orang tersebut kepada neraka dan zabaniyah. Ya Allah ya, jadi tuh Allah kasih gambaran tuh pada saat orang keluar rohnya itu, apa yang dilihat itu yang bakal dialamin. Kalau orang-orang baik nanti Allah perlihatkan keindahan surga gitu. Khawatir orang-orang yang Allah kasih bakal celaka, itu yang Allah perlihatin tuh yang neraka ama itu zabannya, yang udah nanti di dalam kubur ya. Itu 3 azab di dunia. Lalu 3 azab di akhirat yang Allah akan berikan kepadanya. Yang pertama, ayanurullahu ilahi bi'ainil ghadab, Allah Ta'ala bakal memandang kepada dia bi'ainil ghadab, dengan pandangan murka, marah. Maka pada saat itu fasuya wa fayusawilu wajuhu, ya, maka menjadi hitamlah wajahnya orang, kan takutnya karena malunya. Lalu yang kedua, yakunu hisabuhu syadidan, ya, ada hisab orang tersebut dengan hisab yang syadid, yang keras gitu ya, yang berat. Dan yang ketiga, yushabu fi silsilatin ilan nar, bakal ditarik itu orang dalam satu rangkaian rantai kepada neraka. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita, ya Allah selamatin keturunan kita, keluarga kita, semua hadiah kita daripada zina, daripada semua keburukan-keburukan. Lalu bagaimana sama orang yang bertobat daripada zinanya? Orang yang bertobat daripada zinanya, apakah masih akan merasakan itu? Asalkan dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah nggak jadikan 6 perkara kepada dirinya. Hilang. Iya, asalkan tobat. Hilang, boleh. Ya, asalkan tobat. Tapi kalau cuman main-main doang, bohong-bohongan doang gitu, ya mau bohongin Allah, maka ingat Allah itu khairul makirin, ya, lebih hebat lagi buat nipu kita. Ya, Allah tuh buat menghukum kita lebih luar biasa. Coba-coba kita bohongin Allah, oh siap-siap Allah lebih hebat dari itu. Orang bisa kita bohongin, ya, tapi Allah nggak bisa. Orang bisa, maka jangan dah. Makanya hukuman-hukuman orang zina itu kalau kita hukum Islam, ya, ada zina muhsan, ada yang ghairu muhsan. Ya, yang paling ringan diapain? Yang paling ringan diasingin. Itu kalau belum nikah diasingin. Kalau dirajam sih yang paling berat sampai mati sebabnya. Cuman memang apa ya? Kalau udah dihukum rajam sampai mati, nanti hilang dosa zinanya gitu. Apa kita mesti sampai mati dulu dirajam? Mana? Makanya tobat sama Allah Ta'ala. Ya, fa innallaha yatubu alaih, maka sungguhnya Allah itu adalah zat Tuhan yang Maha menerima tobat atasnya. Tobat dah kita, ya, tobat. Kalau mau tobat, maka Allah Ta'ala tidak jadi berikan nih 6 perihal ini kepada orang yang zina. Tapi benar tobatnya. Iya. Kadang orang tobat di awal, nanti tengah dilihat enak dipengen lagi. Itu yang jadi salah. Udah tobat benar, minta ampun sama Allah, seselin perbuatannya, jangan ulangin lagi. Gitu. Oke, kalau orang kita satu memberi kalau mengizinkan tempat-tempat itu masuk sama aja.
masuk ya, bikin gituan, tempat gituan. Ada tempat pembinaan, dia sebagai aparat, dia nggak punya. Iya, jangan ya, jangan ngemulusin perbuatan yang haram, termasuk perilaku atau pelaku perbuatan haram ya. Mandala ala syarrin kafaili, siapa orang yang nunjukin kepada keburukan ya, maka sama kafaili, kayak orang yang mengerjakannya walaupun dia nggak gitu, tapi ngeri juga. Takut kita, khawatir. Pak, mohon maaf, di sini tempat prostitusi di mana? Mau ngapain? Ya namanya anak muda, Pak. Oh, nanti lurus depan belok kiri tuh ya, belok kiri itu ada pohon gede, belok kanan. Nah situ tuh nomor 2 dari situ. Ngunjukin begitunya aja tuh. Sama. Iya, ngeri gitu ya. Begitu. Sono nanti depan tuh ya, belah kanan tuh, kanan ada bangunan hijau di situ tuh. Pas disamperin, mau masjid. Balik lagi, kok Pak masjid? Iya, biar tobat lah gitu. Nah gitu masih boleh namanya ya, masih boleh. Sebaliknya kan, sebaliknya dia menutup itu ada sebaliknya pahalanya. Oh gede, iya. Iya, mandala ala khairin sama kafaili, siapa orang yang nunjukin kebaikan seperti orang yang nunjukin kebaikan, mengerjakan kebaikan itu. Bagus. Kalau kayak kita sekarang nih di tempat yang majemuk begini, Islamnya banyak, kafirnya banyak. Kalau tahu dibikin satu tempat ya, apa lokalisasi khusus gitu buat tempat begituan, kita setuju gak? Enggak. Setuju nggak kira-kira? Nggak di kampung kita, tapi dibikin satu lokalisasi yang khusus gitu. Buat jadi kalau orang yang pada mau pandel gitu, di sana khusus. Pulau gitu. Iya, setuju nggak kira-kira? Mesti berontak juga hati, sebab tuh kemungkaran, kemaksiatan. Biar nggak di kampung kita, begitu. Ya, namanya masih ada kemungkaran. Kita tekan juga, namanya mengizinkan kepada kemungkaran. Sebab apa yang mungkar kan kita mesti ingkar gitu, jangan malah setuju walaupun bahasanya lokalisasi. Tapi pemerintah kebijakannya begini, nah, itu sih urusan lain lah pemerintah. Cuman hati kita biar gimana juga sama kemungkaran mesti ada berontak gitu ya, sekurang-kurangnya nggak usah pakai tangan ucapan, nggak mampu juga pakai hati kita yang masih berontak ya, hati berontak. Itu segitu berontak hatinya masih dikatakan fahuwa al-afwal iman, tuh selama-lamanya iman masih ya begitu. Apalagi yang mengizinkan, menyetujui ya gitu ya artinya. Nah, ya. Enggak, kok nggak di Indonesia bikinnya. Nih kita mau bikin lokalisasi di Afrika. Gimana kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Mengizinkannya perbuatan maksiat jadi maksiat juga. Iya, walaupun di Afrika apa di mana tempat. Iya. Bagus sih gimana? Jangan pakai ada gitu-gituan kan gitu ya. Nah, segitunya tuh. Ini nanti pada saat kita masuk bahasannya lebih banyak lagi hadis yang bakal keluarnya. Kita dulu ya. Al-babu sabi'u wal ishruna fit tasydidi 'alal liwati wallahu a'lam bishawab.